Halo semuanya, kembali lagi di dalam podcast saya, Dewi Agustin. Nah, kali ini kita akan bahas satu brand yang mana kemarin mereka sempat mengalami peristiwa tidak mengenakan nih. Tentunya di dalam bahasan podcast saya kali ini, saya ditemanin sama satu orang mahasiswa ganteng saya nggak sendirian hari ini. Di sini sudah hadir Amar. Selamat siang Amar. Selamat siang Ibu Dewi. Apa kabar Amar? Alhamdulillah baik. Untuk kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik, semoga yang nonton juga semuanya sehat dan baik ya. Amin, amin. Oke, Amar, seperti yang tadi saya mention sebelumnya, kita hari ini akan bahas satu peristiwa ya di dalam satu brand yang dipunya oleh Bakso Afung ya. Bakso Afung yang mana kemarin sempat viral ya beberapa bulan lalu karena ada kejadian luar biasa, jadi membuat mereka juga melakukan hal yang luar biasa juga. Oke, Amar, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, mungkin di sini biar teman-teman semua tahu nih siapa nih yang sama Bu Dewi hari ini gitu. Amar bisa kenalin dulu diri ke teman-teman semua, dari prodi mana, kemudian angkatan berapa dan kelas apa nih sama saya. Halo semuanya, saya Amar Darwi Kurniawan dari Program Studi Pemasaran Digital Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Oke, jadi semester berapa Mar? Semester 5. Oke, semester 5. Oke Mar, balik lagi ke Bakso Afung. Amar, ini kan menarik banget ya si Bakso Afung. Tapi Amar tahu nggak itu kemarin kejadiannya di cabang mana? Jadi waktu itu tepatnya bulan Juli lalu, ada salah satu influencer yang bernama Jovi Adiguna memakan sebuah bakso afung di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Bali, oke. Lalu dia mencampurkan sebuah kerupuk babi yang notabene itu tidak halal ya di dalam Islam, tetapi bakso afung sendiri sudah bersertifikat halal. Jadi karena video Jovi tersebut menjadi viral di seluruh sosial media gitu. Oke, jadi karena adanya kebetulan influencer ya, Iya. mungkin kalau Amar yang nyampur beda kali ya. Kurang tahu saya. Karena nggak viral gitu ya. Iya. Jadi karena waktu itu ada kejadiannya adalah dia sama influencer si Jovi Iya. itu ternyata ya di Bali ya. Iya. Ada bakso yang memang ada kerupuk yang non halal terus dicampurin ke bakso afung ini gitu. Iya. Nah, kalau yang Amar dan teman-teman kelompok 5 ya amati terkait dengan adanya kejadian seperti itu, tanggapan masyarakat itu gimana Mar? Tentunya banyak yang protes sih Bu ke Jovi karena untuk mencapai sertifikat halal itu tidaklah mudah. Iya. Dan di dalam Islam itu sendiri juga sudah jika mencampurkan sebuah bahan makanan yang non halal, tentunya yang makanan yang tadinya halal tidak lagi halal gitu. Jadi tercampur Iya. ya. Bener banget. Jadi bukan cuman soal makanan aja nih Mar atau si kerupuk tadi yang Iya. dicampur ya, tapi memang lebih kepada menghormati kepercayaan dan aturan di suatu tempat kali ya. Benar. Jadi publik akhirnya bereaksi nih. Publik secara berbondong-bondong, netizen Indonesia ya begitu kuatnya bereaksi keras karena kasus ini melibatkan si halal label tadi ya. Nah, setelah masalah itu apakah ada pertanggungjawaban dari Bakso Afung nih Mar? Menurut Amar dan juga teman-teman, apa yang sudah dilakukan oleh Bakso Afung gimana nih? Dari pihak Bakso Afung itu sendiri sudah melakukan pertanggung jawab dengan cara meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas apa yang terjadi di laman Instagramnya. Dan di restorannya sendiri langsung mengganti semua alat makanannya. Piring mangkoknya gitu ya? Iya, semuanya. Jadi Oke. karena kan dia nggak tahu ya piring yang Yang mana mana digunakan. gitu ya. Jadi dia mengganti seluruh alat makannya dan untuk menjaga ini sih Bu komitmen halal brand tersebut gitu. Iya. Tentunya jadi mereka harus mengganti ya waktu itu ya. Saya setuju sekali sih dengan apa yang Amar sampaikan ya teman-teman semua. Karena sertifikat halal itu sama suatu brand apalagi itu food and beverage itu sangat-sangat berpengaruh. Terlebih di kita kan konsumennya targetnya adalah mayoritas muslim Iya, gitu ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan, apalagi yang sudah berlabel itu harus betul-betul konsisten dan perhatikan bahwa klaim dia memang sudah halal certified gitu ya. Nah, tapi mungkin mereka juga harus lebih aware lagi sih sama aturan dan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang mereka kunjungi ya. Ini bagi para customernya tadi termasuk si influencer tadi ya. Karena dari berita yang saya baca juga kasus ini buntutnya panjang nih Mar, karena masuk ke dalam isu SARA pada akhirnya.
Oh, menurut saya itu alasannya kenapa ya, Bu? Padahal menurut saya tindakan dari pihak Bakso Afung itu sendiri sudahlah tepat. Iya sih memang, tapi karena tadi kejadiannya mungkin di Bali gitu Iya, ya, jadi, menurut beberapa informasi juga tindakan responsif yang dilakukan oleh si, bakso Afung tadi dengan menghancurkan seluruh alat makannya itu terkadang, ada beberapa masyarakat yang tersinggung gitu di Bali. Karena memang posisinya mmm, mungkin di Bali ya, iya, karena mungkin kalau mungkin di Jakarta, di tempat beda kita gitu lagi, mungkin beda lagi ya. Karena kita tahu bahwa Bali itu agamanya mayoritasnya kan memang Hindu. Hindu gitu ya, masyarakat Bali juga meminta agar akhirnya kontrak bakso Afung itu malah dihentikan gitu. Walaupun dari pihak bakso Afung sendiri, sudah minta maaf sih kepada masyarakat di sana, di Bali terutamanya untuk menjelaskan bahwasanya tindakan yang mereka lakukan tadi sebenarnya nggak ada sebenarnya kaitannya atau bertujuan untuk menyinggung Menyinggung. tentang SARA tadi gitu. Saya justru baru tahu loh, Bu, masalahnya, terjadi bisa sebesar ini, tapi sejak kejadian itu cabang-cabang dari Bakso Afung menjadi lebih eksis ya, Nah, sampai sekarang. itu yang menarik ya. Itu kenapa Mar? Kalau menurut hasil dari, analisa teman-teman Amar dan kelompok 5 ini, Amar dan kelompok 5 ini? Menurut saya ini dampak dari tindakan responsif Bakso Afung yang menghancurkan alat-alat makan mereka dan meminta maaf kepada publik, dengan cepat. Karena Bakso Afung mau mempertahankan yang namanya brand trust, Mhm. di mana menurut Ciptono, brand trust adalah kesediaan konsumen untuk mempercayai atau mengandalkan merek dalam situasi risiko dikarenakan adanya ekspektasi bahwa merek yang bersangkutan akan memberikan hasil yang positif. Karena bakso Afung sudah berdiri sejak 1982, sudah dikenal dengan bakso yang menggunakan daging sapi halal. Maka dengan kejadian tersebut, mereka nggak mau menjadikan konsumen itu lebih, ragu gitu akan kehalalnya. Iya, benar sekali. Eee, jadi tindakan yang dilakukan oleh si bakso Afung ini pada akhirnya bisa dibilang tepat juga ya, karena Iya, dia menaikkan eksistensi mereka justru heeh, ya. Yang tadinya mungkin belum pernah nyoba bakso Afung atau mungkin, tahu bakso Afung tapi kayak nggak tertarik untuk nyoba mungkin jadi malah ke sana, akhirnya penjualannya meningkat ya. Dan tentunya pihak manajemen sendiri pasti sudah memperhitungkan sih apa yang telah mereka lakukan itu ya. iya. Bener banget Ibu, dan berkat viralnya peristiwa ini nih malah kayaknya banyak masyarakat yang mau mencoba bakso Afung, termasuk saya juga sih sebenarnya. Jadi pengen bakso nih Mar. Bener Saya sekali, jadi Bu. pengen juga nih, karena, ya tadinya mungkin bakso Afung cenderung landai-landai aja ya, nggak ada yang Mhm. ngomongin gitu ya, dia udah halal, dia enak gitu ya, eee, ini bukan endorse kan ya Mar ya, tapi emang enak gitu, tapi, ya tiba-tiba ada kejadian luar biasa dan itu justru membuat semua orang jadi pengen nyobain yang tadinya mungkin nggak belum Heeh. pernah gitu ya. Nah, terkait dengan peristiwa si bakso Afung ini nih Mar, apa sih yang Amar dan teman-teman pelajari di sini? Dari kasus ini saya, belajar bahwa tindakan responsif yang dilakukan oleh bakso Afung tuh sangat, apa ya, selain sebagai corrective action mereka juga melakukan namanya strategi pemasaran secara tidak langsung, yaitu publicity Mhm. dengan video menghancurkan alat makan mereka yang di-upload di media sosial dan mengundang banyak atensi dari publik gitu, Bu. Ya jadi sengaja ya di video ya berarti ya. Iya, Bukan cuman dipecahin di dapur ya, tapi memang di video. Jadi unsur kesengajaan yang mana kalau di dalam pemasaran memang itu ada namanya publicity ya. Jadi, iya, akhirnya terpublikasi dengan organik gitu ya, semua orang akhirnya tahu, "Wih kenapa nih bakso Afung, kenapa dihancurin nih?" Gitu. Dan saya setuju sama yang Amar tadi sampaikan bahwa, masyarakat yang memang saat ini lebih banyak menggunakan media sosial tuh pasti akan, ikut aware akhirnya ya iya, dengan apa yang dilakukan oleh si bakso Afung. Dan seperti yang Amar juga sampaikan tadi bahwa viralnya video yang mereka buat dari, penghancuran alat makan ini, itu menjadi salah satu corrective action yang bisa mengembalikan kepercayaan atau brand trust tadi si mhm. konsumen. Jadi, konsumen lama pun mungkin yang sebelumnya kayak, "Ah jadi gimana nih, mau ke sana lagi nih nggak nih beli bakso lagi nggak?" Tapi mereka udah yakin nih, "Oh Mas Wafu nggak main-main nih, mereka tetap Mhm. akan mempertahankan label halalnya tadi." Bahkan mereka merelakan gitu ya alat-alatnya itu rusak Alat-alatnya gitu ya, dihancurkan. betul betul. Jadi nggak ragu lagi akhirnya ya, yang dulunya mungkin sempet agak mulai ragu, jadi nggak ragu lagi. Ya setuju banget sih, Bu, dan saya berharap dari masalah ini menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam bertindak di sosial media. Ya betul sekali. Dan nggak kerasa sih Mar, ini udah
banyak ya yang sudah disampaikan sama podcast kita kali ini. Banyak yang bisa kita pelajari dari si Bakso Afung. Bagaimana ternyata respon dari setiap peristiwa pemasar itu sangat bisa menentukan. Produk itu bisa justru jatuh ataupun tadi malah justru terangkat ya. Iya. Jadi sellingnya meningkat. Jadi lebih banyak yang aware gitu. Atau banyak yang jadi salut sama si Bakso Afung ini karena tindakannya yang tepat ke masyarakat, bagaimana mereka memvideokan kegiatan viral itu ya, memecahkan seluruh alat Tempat masak, makan. alat makannya itu tadi. Dan gak kerasa Mar, mungkin untuk lain waktu kita bisa berbincang di podcast saya yang lain gitu ya. Untuk saat ini saya rasa sudah cukup karena sudah banyak juga yang bisa kita ambil tadi. Semoga apa yang tadi kita diskusikan ada teman-teman yang melihatnya itu bisa jadi salah satu inspirasi atau mungkin insight ya. Dan mungkin teman-teman sekarang yang sedang punya masalah yang sama nih, terterpa brandnya yang sedang ada gonjang-ganjing, itu memang ada cara-cara yang biar masyarakat itu brand trust bisa kembali lagi baik gitu ya, dan bahkan penjualannya dari yang tadinya biasa aja jadi malah meningkat dengan adanya kejadian yang gak enak itu gitu. Oke, terima kasih Amar, saya ucapkan sekali Ya, lagi baik, sama-sama Ibu. sudah berkenan untuk bergabung di podcast saya. Terima kasih juga semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Saya tutup video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye bye. Bye bye marketers.